wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati, Bapak Ketua KPU, Bapak Ketua Bawaslu, Bapak Ketua DKPP, Bapak Kasum TNI yang wakil Panglima TNI. Alhamdulillah hari ini kami berkumpul untuk memastikan kesiapan terakhir terkait dengan persiapan untuk menghadapi hari H pencoblosan di tanggal 27 November nanti. Bagaimana kita ketahui saat ini kita sudah masuk di hari tenang. Beberapa hal yang tadi kita pastikan terkait dengan bagaimana mengantisipasi terkait dengan wilayah-wilayah rawan yang memang sudah ada di dalam daftar bantuan kami, di dalam indeks kerawanan yang tentunya sudah kita persiapkan, ditambahkan tentunya dengan dinamika-dinamika terkini terkait dengan potensi-potensi kerawanan tambahan yang harus kita yakinkan bahwa semuanya bisa kita amankan. Tadi kita bicarakan terkait dengan bagaimana perbantuan dan dukungan kekuatan dari TNI terhadap penyelenggaraan, baik terhadap Polri dan juga terhadap KPU, dan tentunya ini semakin memperkuat apa yang kita harapkan, dan tentunya hal-hal lain nanti akan disampaikan oleh Ketua KPU, Ketua Bawaslu. Namun pada prinsipnya tentunya kita menghimbau kepada masyarakat, sebentar lagi kita akan melaksanakan kegiatan pencoblosan, dan tentunya ini menjadi pilkada pertama serentak dalam sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu tentunya kita mengharapkan bahwa masyarakat yang memiliki hak milih untuk bisa hadir, dan tentunya kita menjadi pemilih-pemilih yang cerdas, yang bisa memutuskan pilihannya berdasarkan apa yang menjadi pengamatan dan kemudian diputuskan dan tidak dipengaruhi oleh siapapun. Tentunya ini menjadi hal-hal yang tentu harus selalu kita ingatkan, dan apapun hasilnya tentu harus bisa diterima baik oleh pendukung ataupun paslon sendiri. Jadi siap menang, siap kalah, dan yang paling utama adalah menjaga persatuan dan kesatuan di atas kepentingan kelompok, dan ini penting supaya stabilitas Kamtipmas sebagai syarat utama pembangunan terus bisa terjaga. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi titik-titik rawan yang terkait pilkada ini itu di mana aja Pak? Terus antisipasi dari Polri terkait dengan DOB kan juga melakukan pemilik pilkada juga, itu gimana Pak? Seperti itu. Baik, saya kira kita sudah memiliki indeks kerawanan pemilu baik yang dikeluarkan oleh Bawaslu maupun oleh PIK. Salah satunya wilayah-wilayah yang berada di timur, di wilayah Papua, dan juga wilayah-wilayah yang paslonnya hanya 2, dan juga wilayah-wilayah yang memiliki calon hanya 1 orang. Tentunya menjadi perhatian lebih. Di samping itu juga wilayah-wilayah terjauh, terluar, yang secara geografi tentunya akan mengalami sedikit kesulitan dengan distribusi logistik, dan juga tentunya pengawasan dari pengawas pemilu, sehingga tentunya kami semua
melakukan telahan dan tentunya mempersiapkan untuk melaksanakan kegiatan pengamanan apabila ada potensi-potensi konflik atau potensi-potensi masalah yang terjadi di lapangan yang tidak diminati. Saya kira beberapa hal yang secara umum bisa kita sampaikan. Terima kasih. Oke, cukup ya. Terima kasih. Pak Kapolri, izin Pak Kapolri, satu lagi. Ini buat Pak Kapolri sama buat KPU atau Bawaslu boleh. Buat Pak Kapolri, kan tadi ada daerah-daerah rawannya itu ya Pak. Ada apa atensi atau perintah khusus nggak untuk anggota-anggota yang menjaga di daerah-daerah yang rawan ini? Yang pertama untuk KPU, udah tahu mungkin Bawaslu ini kan sudah masuk musim hujan ya, dan daerah-daerah ini nanti kan juga ada bahaya longsor atau banjir dan segala macamnya saat pencoblosan. Kira-kira terkait pendistribusiannya sudah kayak gimana untuk sana dan persiapannya apa yang untuk memitigasi bencana-bencana itu? Itu aja. Saya kira tadi sudah saya sampaikan, tapi mungkin belum terlalu jelas bahwa untuk pengamanan pilkada kita memiliki operasi yang namanya operasi mantap praja. Sementara untuk menghadapi potensi konflik, apakah itu konflik sosial, kemudian konflik bencana, termasuk juga terkait dengan mengantisipasi terjadinya potensi teror, kita melaksanakan operasi Amanusa. Jadi ada Amanusa 1, Amanusa 2, Amanusa 3. Semuanya tentunya telah memiliki tugas dan SOP yang harus dilakukan oleh masing-masing anggota, dan masing-masing sudah memahami apa yang harus dilaksanakan, termasuk koordinasi dan sebagainya. Saya kira ini semua menjadi bagian yang harus kita lakukan untuk memastikan rangkaian pilkada berjalan dengan baik. Di satu sisi kita juga menghadapi potensi bencana karena kita menghadapi akhir Desember dan hal-hal lain. Ini semua sudah kita atur di dalam struktur organisasi yang ada, termasuk apa yang harus dilakukan, siapa berbuat apanya, cara bertindaknya seperti apa. Mungkin itu. Terima kasih. Sebentar menambahkan tadi berkaitan dengan logistik, sebagaimana kita sampaikan dukungan kepolisian dan juga TNI luar biasa untuk distribusi logistik. Sebagaimana kami sampaikan, daerah terluar terjauh itu sudah kami prioritaskan pengadaan dan juga pendistribusiannya. Jadi sampai hari ini yang sedang menjadi tantangan saya kira sudah selesai semua, tinggal bagaimana dari tingkat kecamatan, desa itu ke TPS. Secara umum seperti itu. Adapun daerah yang terkena musibah juga sudah kita antisipasi. Kami menyampaikan untuk Lewotobi pasca erupsi gunung di Flores Timur tidak ada masalah sama sekali dengan logistik. Penyimpanan logistik tidak terkena dampak dari erupsi sehingga kita bisa distribusikan pada hari ini. Dan pengungsi yang direlokasi dan yang relokasi pribadi juga sudah kami data, sehingga layanan mereka menggunakan pilih kami pastikan sudah bisa difasilitasi, dan insya Allah semua kebutuhan kita sudah siap. Kalaupun ada musibah setelah ini ya kita berharap tidak, dan kita semua sudah berkoordinasi untuk antisipasi situasi-situasi yang tidak kita harapkan. Terima kasih. Cukup ya.